Kemudian sholat tarawih ini kan sunat muakkad. Kita kerjakan pahalanya banyak, tak kita kerjakan tak berdosa. Kemudian dari tarawih itu yang kita kerjakan dan puasa yang kita kerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Kita berharap sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul, di akhirnya nanti kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka orang-orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, Bapak dan Ibu, semangat malam kini bodanga dari pengurus tadi, semakin malam semakin rami. Ambo lihat dari mimbar kau memang melimpah keluar, bahkan sampai ke belakang ampia mentok di pagar. Semangatnya luar biasa. Maka orang-orang yang bersabar dalam ketaatan, Bapak dan Ibu, indak 10 malam pertama kose rami masjid muhajirin, tetapi 10 malam kedua semakin bertambah, 10 malam ketiga malah semakin banyak. Ini tingkatan sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contoh yang lain, solat kita berjamaah, bacaan imam agak panjang sedikit, bacaannya merdu, ala rancak bacaan imam, aduh juga gitu yang menggerutu di belakang, itu tidak sabar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjaga diri kita untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita punya pilihan banyak, Bapak dan Ibu. Diagiah kita, diamanahi kita jabatan. Apakah mampu awak melaksanakan jabatan itu sesuai dengan amanah yang diagiah? Atau malah ada bisikan-bisikan halus, permintaan-permintaan yang bagus, negosiasi-negosiasi yang luar biasa, sehingga awak manfaatkan jabatan, kedudukan, pangkat yang ada di awak tu untuk melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mampu kita mengajak diri kita menjaga amanah itu dengan baik, maka kita sabar dalam membawa diri kita untuk jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru sabar dalam menghadapi persoalan, permasalahan, ujian hidup atau musibah yang diberikan Allah. Maka pilihan ini cuma 2, Bapak dan Ibu. Tak ada pilihan yang lain. Awak tarimo jo sabah atau ndak awak tarimo jo sabah, tidak akan merubah keadaan. Nah, makanya kecil salafus saleh itu ikut tingkatan yang paling rendah sabarnya, sebab pilihannya 2 aja. Awak tarimo jo sabah, indah akan merubah keadaan. Indah pun awak tarimo jo sabah, apapun yang akan awak lakukan, ketetapan Allah itu telah terjadi dan tidak akan pernah berubah lagi. Maka sebagai orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu, kita dituntut untuk sabar. Apa itu sabar? Menerima dengan ikhlas dan tetap husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tarimo masalah tu dengan ikhlas, tenangkan diri kita dengan mencari solusi dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan penuh kesabaran dan salat. Ketika ada masalah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian, persoalan,
masalah, musibah, salamu awak itu pasti akan ada. Ndak ada orang itu yang ndak bermasalah. Sadoalah kita punya masalah. Bahkan itu Allah Subhanahu wa taala yang katakan. Bahkan Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat." Sakurang-kurangnya kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 155 itu ada 5 permasalahan, persoalan, ujian, musibah yang akan Allah timpakan terhadap manusia yang masih bernyawa, yang masih hidup. Nan pertama kata Allah ada rasa takut sedikit dari rasa takut. Bapak dan Ibu, takut itu munculnya dari dalam hati kita. Hati kita itu yang menggenggamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tuh. Lai pernah Ibu merasa takut? Bu, lai ada Ibu rasa takut? Iya tuh. Pak, lai pernah takut, Pak? Pak. Lai. Kadang-kadang Bapak dan Ibu muncul saja perasaan dari dalam diri awakku gelisah, takut. Allah Subhanahu wa taala yang agih kawak. Mampu ndak awak membawa diri awak, mensetel diri awak untuk meminimalisir rasa takut nado dalam diri itu. Kadang apa dan Ibu dititipi kita haratu di Allah Subhanahu wa taala nan banyak takut haratu waktu hilang. Takut rukoa dikupak orang. Takut usahawa disaingi orang, tapi di sikona dak nampak demo yang takut itu dah. Bah itu ratu-ratu usahanya ampia samo di mengko rumah samo bungonyo samo. Bah kok itu sabar dan yakin kepada Allah, rasaki surang-surang tu indak kabah tuka. Rasa takut, kelaparan, ya kan? Kekurangan harta, kadang-kadang kekurangan jiwa. Keluarga kita meninggal, anak kita dipanggil Allah, orang gaek kita dipanggil Allah. Wa sedang asik solat tarawih berjamaah di Masjid Muhajirin, tiba-tiba mandari yang telefon wa. Ndak ingah wa dah. Alun wa angke lai. Kiro mandari yang belia. Masih asik wa mendengar ceramah ustaz. Mandari yang juga belia. Dia angke lai. Sebelah 3 kali. Wa caliak kironyo dari kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Yo, ba kok manangi tu? Undeh Pak. Yo ba Allah dahulu amak gitu. Persoalan, musibah, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ba sikap kita. Ba awak menyikapi persoalan yang hadir tu, ba awak menyikapi musibah yang datang ke kita tu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tu, laisa bawa atau indak. Makanya pilihannya dua sabawa. Wak tarimo jo lapang hati, wak sikapi dengan bijak, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah awak marawang-rawang di masjid. Kalau awak capek dari masjid, maluluang-luluang awak, lai ka marubah keadaan bu,
Lai kai duit emak awak yang meninggal tu. Pak, lai kai duitnya balik. Makanya kecik salafus saleh itu tingkatan yang paling bawah sebenarnya. Tapi bagi kebanyakan manusia itu barek. Memang bapak dan ibu untuk mengucapkan sabar itu murah saja. Sabar. Sabar siapa banyak? Sabar yo. Ikhlaskan. Mau ucapannya yo murahnya. Tiba dewa bah. Bu, tiba dewa le kata lo wak kira-kira. Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bisa sabar tuh Bapak dan Ibu, yang pertama orang-orang nan sabar dalam menghadapi ujian, cobaan ya dan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaknya tuh kece Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah tadi 156 tuh alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika dikhabarkan musibah kepada mereka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikuatkannya, diyakinkannya dirinya bahwasannya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan sesungguhnya segala milik Allah itu akan kembali kepada Allah. Yakinkan dirinya Pak Ibu. Jadi bukan sekedar mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu hadir dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak bisa wak kuat, tidak bisa wak sabar. Tapi yakinkan dari dalam diri kita bahwasannya segala sesuatu itu milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah.